Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 4 Februari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Setiap Orang Punya Cerita. Setiap orang punya cerita. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal kelima ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Allah. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Di dalam ayat 13 dikatakan, Yesus berkata, "Aku akan jadikan engkau tahir." Seketika lenyaplah penyakit kustanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, setiap kami masing-masing punya cerita-cerita kehidupan yang satu dengan yang lain itu berbeda. Tatkala kami melihat cerita kehidupan kami, hal-hal yang malang, hal-hal yang mendukakan, seakan-akan kami menjadi orang yang paling malang dan berduka di dalam dunia ini. Tatkala kami jatuh dalam dosa kesombongan, seakan-akan kami adalah orang yang tertinggi dari segala pencapaian yang pernah orang lain raih. Ternyata kami bukan apa-apa, karena ada banyak orang yang lebih hebat, lebih tinggi, lebih luar biasa daripada kami semua. Pada akhirnya apapun yang kami miliki, itu semua berasal daripada Tuhan. Kalaupun itu adalah masalah hidup, Tuhan akan hadir menolong kami. Kalau itu adalah sebuah keberhasilan, biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, setiap orang punya cerita. Sama dengan sahabat seperjalanan pun ada suka duka, naik turun, ada di atas ataupun di bawah. Itulah kehidupan kita. Namun berbicara tentang kondisi pandemik, mungkin kita akan berbicara tentang cerita-cerita sesuatu yang tidak menyukakan kita. Masalah-masalah dalam kehidupan, musibah-musibah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Salah satu sifat manusia, tatkala dia menghadapi kemalangan, kesulitan, seakan-akan bahwa dialah yang paling malang di dalam hidup ini dan tidak ada yang lain yang lebih malang daripada dirinya. Tatkala pikiran itu menguasai kita, menyelimuti kita, dan menjadi fokus dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang yang mengeluh, hilang semangat, tidak ada punya kemampuan untuk bangkit berdiri. Bukan tidak bisa berdiri, tapi tidak mau berdiri. Jadi saudara-saudara sahabat seperjalanan, tidak mau dan tidak bisa dua hal berbeda. Lalu kita meratapi, karena ratapan-ratapan itulah yang justru memperlemah kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, setiap orang punya cerita hal-hal kemalangan, hal-hal kesusahan, hal-hal kegagalan, kebangkrutan, sakit penyakit, atau apapun juga. Di dalam firman Tuhan Lukas pasal kelima, ini juga ada sebuah cerita, kisah hidup seseorang. Yaitu bagaimana seorang yang mengalami kusta. Yang menarik, kusta itu setelah saya pelajari, itu mirip dengan COVID-19. Mari kita belajar supaya kita paham bagaimana orang yang penderita kusta ini mengalami sebuah penderitaan yang begitu berat karena sakit kustanya. Mari kita belajar. Kusta itu sebetulnya lepra. Jadi penyakit lepra, yaitu infeksi kronis yang menyebabkan kerusakan syaraf dari saluran pernafasan, dan penularannya itu terjadi karena percikan udara, batuk, bersin, droplet. Jadi mirip sekali dengan COVID-19, itu droplet. Dia bisa tertular lewat udara, batuk, bersin, dan juga lewat droplet, cairan yang keluar. Lewat salaman, sentuhan itu tidak akan menular. Namun tatkala cairannya itu ada, itu masuk ke dalam tubuh kita, itu terjadi. Yang lebih berbahaya daripada kusta ini, melebihi daripada COVID-19. Kita perhatikan, sewaktu saya membacanya, saya merinding. Karena begitu menakutkan akibatnya. Akibat daripada kusta atau lepra, itu mati rasa di kulit. Kulit menjadi menebal, otot melebah, hilang alis bulu mata, mata kering, bahkan kadang jarang mengedip. Hidung mimisan, tersumbat, kehilangan tulang hidung, bisa kehilangan tulang hidung. Bahkan mengalami kebutaan, gagal ginjal, kerusakan bentuk wajah karena kulit kemudian menjadi berubah.
bahkan bisa cacat permanen. Jari kaki, jari tangan, dan hidung. Itu akibat kusta. Begitu mengerikan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, penyebab kusta itu bakteri yang namanya Mycobacterium lepra. Dan itu biasanya dari binatang. Bila itu sedikit pengetahuan untuk menolong kita. Bagaimana proses penyembuhannya? Proses penyembuhannya untuk masa kini, zaman ini, perlu tes darah, tes fungsi lever, tes kreatinin, biopsi syaraf. Namun di zaman Tuhan Yesus mana ada laboratorium? Jadi, kalau kita sakit saat ini, kita difasilitasi ada laboratorium, ada kedokteran yang begitu canggih. Orang bisa menemukan vaksin yang begitu luar biasa. Di zaman dulu, orang terkena kusta, orang terkena lepra, itu hanya tinggal tunggu kematian. Sehingga mereka itu diasingkan di sebuah tempat dan tidak boleh bergaul dengan masyarakat. Betul-betul diisolasi. Saya tidak tahu bagaimana keadaan orang-orang tersebut. Bagaimana cara memberi makan keluarganya yang masih mencintai dan mengasihinya. Ini adalah kisah cerita, setiap orang punya cerita. Ini ceritanya orang kusta yang sedemikian malang. Lalu dia akan meminta tolong kepada siapa? Jadi kalau kita berbicara posisi kita saat ini dengan posisi orang kusta, yang ada di zaman Tuhan Yesus, itu berkali-kali lipat menderitanya hidup orang kusta ini daripada kita. COVID-19 itu sedikit sekali mengalami kematian dan tidak menimbulkan cacat tubuh. Memang ada kerusakan mungkin di organ paru. Tapi saya bertemu dengan orang yang kena COVID-19, paru-parunya bersih total, tidak ada masalah. Karena kenapa? Karena ada pengobatan-pengobatan teknologi yang begitu tinggi. Sahabat seperjalanan, seberapa besar kemalanganmu? Kita tahu bahwa setiap orang itu punya cerita. Punya cerita-cerita kehidupan masing-masing yang mungkin kita tahu, kita dengar, ataupun juga tidak didengar. Di dalam setiap cerita kehidupan ini, khususnya dalam kondisi pandemik ini, kita banyak mengalami kemalangan. Kita berteriak kepada Yesus, tersungkur dan memohon seperti orang yang kusta ini. Lalu berkata orang kusta ini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat 13 dikatakan apa? Yesus berkata, aku akan jadikan engkau tahir. Dan firman Tuhan berkata, seketika lenyaplah penyakit kustanya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, setiap kita punya cerita. Namun ada satu hal yang pasti, bahwa Yesus hadir di dalam setiap cerita-cerita kehidupanmu, di dalam setiap kisah-kisah hidupmu. Dan Tuhan akan berkata, aku akan jadikan engkau tahir, seketika lenyaplah penyakit kustanya. Aku akan jadikan engkau melewati masalah hidup ini buat semua sahabat seperjalanan. Seketika lenyaplah seluruh masalah yang ada dalam hidup kita. Itu kuasa Yesus. Kita hanya meminta dan hanya menunggu waktunya Tuhan. Kapan Tuhan menjawab doa kita, menjawab semua permasalahan kita untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Di atas sakit kusta yang begitu menakutkan, di atas sakit lepra yang begitu menakutkan, ada Allah yang berkuasa, yang bertata di atas seluruh kesusahan-kesusahan hidup kita. Allah yang berkuasa di atas segala masalah, seberat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap kita punya cerita. Dan cerita daripada kasih dan cinta Yesus. Tuhan akan menolong engkau, memulihkan engkau, menyembuhkan engkau. Tetap berharap kepada Yesus. Setiap kita punya cerita. Biarlah setiap cerita kehidupan kita ada cerita kisah Yesus, cinta Yesus, yang bukan cerita dongeng, namun sebuah kisah nyata, sebuah kenyataan di mana Allah akan menolong setiap permasalahan hidup kita. Tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan merasa diri yang paling malang, karena setiap orang punya cerita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, kesulitan, masalah, problem di dalam kehidupan ini, Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berseru seperti orang kusta ini, ya Tuhan,
Jikalau engkau mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Demikian juga kami masing-masing memohon untuk apa yang kami harapkan. Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya cerita. Setiap sahabat perjalanan punya cerita kehidupan, duka, kesusahan, dan masalah masing-masing. Percayalah, Tuhan yang berkata, aku akan jadikan engkau tahir, seketika lenyaplah penyakit kustanya. Itu terjadi kepada orang yang penyakit kusta dan juga terjadi dalam kehidupanmu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.